Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Sri. Kak Sri akan menjelaskan tentang peran iptek. Nah, sebelum menjelaskan peran iptek, ada yang tahu iptek itu apa? Kepanjangannya ya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, Kak Sri akan menjelaskan dari peran iptek itu yang pertama. Yang pertama apa? Sumber bahan ajar. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan ajar, yaitu seorang pendidik atau guru dengan siswanya itu bisa mencari informasi atau apa atau yang kita butuhkan di teknologi seperti searching, seperti itu ya adik-adik. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Nah, di sini juga ada peran dari si teknologi ini sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Jadi adik-adik selain adik-adik mendapat informasi dari kakak, adik-adik itu bisa apa? Adik-adik bisa memberi atau mencari dari si teknologi ini. Kalau adik-adik lagi kesusahan dari mengerjakan tugas, itu bisa adik-adik bisa mencari, karena teknologi juga sebagai alat bantu, maka bisa mencari di teknologi tersebut. Yang ketiga yaitu skill dan kompetensi. Seseorang yang bisa atau di sini bisa dari pengetahuan, lalu keterampilan dan sikap, itu juga bisa dikembangkan lewat di sini ya, di teknologi. Jadi kakak pesan adik-adik itu jangan terpengaruh atau yang jelek-jelek. Yang kakak inginkan adik itu bisa terpengaruh yang baik-baiknya. Tinggalkan yang jelek dan gunakanlah yang baik. Yang keempat yaitu sebagai sumber informasi dan penelitian. Informasi itu tidak hanya di manusia atau di orang-orang, tapi informasi itu juga bisa dilakukan atau bisa didapatkan dari teknologi, karena sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax itu juga ada yang ada di teknologi. Jadi kita sebagai orang yang bijak, kita bisa mengambil apapun itu, yang penting yang baik-baik, informasi yang baik yang kita tangkap, dan informasi yang tidak jelas itu tidak usah diladenin, karena itu malah bisa mengandung fitnah atau hoax seperti itu ya. Untuk penelitian itu tidak hanya dilakukan di lapangan atau tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tapi juga bisa dilakukan
di yang kelima yaitu sebagai media apa? Konsultasi. Nah, di sini ada yang tahu teknologi itu sebagai media konsultasi itu yang bagaimana? Ya, contoh kecilnya itu kita kalau mau menginformasi atau apa? Kalau kita ingin konsultasi itu bisa lewat online. Karena aplikasi-aplikasi sekarang ini sangat banyak untuk belajar, seperti Ruang Guru. Yang kakak tahu itu ya Ruang Guru, tapi belum tahu kalau ada lagi kakak belum tahu. Itu kita bisa belajar lewat apa? Lewat aplikasi itu. Kita juga bisa konsultasi seperti kalau kita banyak pikiran, kalau kita banyak masalah, itu kita bisa mencari konsultasi atau apa lewat yang menurut kita asyik, yang menurut kita enak untuk diajak konsultasi, itu juga banyak ya, bisa dilakukan lewat teknologi. Tidak usah jauh-jauh seperti kita harus ke luar negeri, kan jauh ya. Kalau kita emang bisa bahasa sananya ya nggak apa-apa mau konsultasi sama orang-orang luar negeri. Tapi biasanya kan kalau kita mau konsultasi, kalau kita mau tapi kita nggak punya biaya banyak untuk seperti di jauh-jauh di dalam Indonesia pun kalau terlalu jauh juga kan kadang nggak ada biaya. Nah, di sini kan ada online, bisa konsultasi online. Yang keenam yaitu sebagai media belajar online. Nah, di sini juga kita tidak harus belajar bertatap muka. Apalagi sekarang ini ada pandemi COVID-19, jadi kita belajarnya itu lewat aplikasi atau daring. Tidak lewat daring atau aplikasi yang bagaimana kalau kita belajar itu tidak usah bertatap muka. Kita bisa belajar banyak sekali, tapi dengan cara HP atau laptop itu dikasih aplikasi Zoom biar kita itu bisa belajar, kita biar bisa seperti bertatap muka tapi tidak dalam satu ruangan, dengan ruangan yang berbeda, seperti itu ya adik-adik. Ada yang dipertanyakan dengan penjelasan kakak hari ini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kakak cukupkan. Udah nggak ada? Ya, kakak cukupkan ya adik-adik. Kalau kakak ada kesalahan ucap atau kata atau apapun, kakak minta maaf karena kakak manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.